Sebetulnya ini konsisten ya, sejak Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, cuma PKS yang nolak. Sekarang turunannya PKS juga menolak, tapi dengan banyak catatan. Catatan paling utamanya pasal 10 tadi, di mana gubernur, wakil gubernur diangkat oleh presiden, walaupun diajukan 3 nama oleh DPRD. Tetap saja kami menganggap itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Kenapa? Kalau Jakarta, kota yang paling maju, paling beradab, paling berpendidikan, paling open mind saja diperlakukan dengan semena-mena, dihapus hak demokrasinya, apa yang akan terjadi dengan kota-kota yang lain? Nah, karena itu PKS menolak rancangan undang-undang ini. Mas Suryo, dengan ditunjuk langsung presiden mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta, respon Anda? Saya harus mendudukkan dulu masalahnya, Mbak. Ini adalah RUU inisiatif DPR RI yang sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR RI di paripurna. RUU itu kan bisa diusulkan oleh eksekutif, presiden, atau oleh DPR, salah duanya. Kami, Partai Gelora, tidak ada di dalam. Kami baru akan menyusul teman-teman itu di pemilu 2024. Nah, kami dari Partai Gelora yang walaupun belum di dalam, pertama mengapresiasi pengesahan RUU daerah khusus Jakarta, namanya menjadi daerah khusus Jakarta karena masih meninggalkan asas kekhususan pada DKI. Mengapresiasi bahwa kemudian Jakarta masih dihargai sebagai daerah khusus dan tidak diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau seandainya diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014, artinya negara tidak lagi merekognisi sejarah DKI sebagai daerah khusus. Artinya dengan RUU khusus kami sangat mengapresiasi. Yang kedua, apakah mungkin pertanyaan tadi ada konsep asimetrik desentralisasi? Bahwa ada treatment yang berbeda yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tapi Bang Mardhani tadi katakan kalau ini kemudian diatur semuanya mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta. Yang saya kritik dari teman-teman PKS bukan tentang poin pasal 10. Saya belum masuk ke pasal 10. Dari 9 fraksi ada 8 fraksi yang menyetujui sebagai RUU. Ingat, sebagai RUU. Setelah itu kemudian akan diserahkan kepada presiden. Presiden membuat surprise, namanya mengirimkan menterinya untuk membahas, masih jauh. Penolakan dari teman-teman PKS terhadap RUU secara keseluruhan itu adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Karena undang-undang ini adalah perintah daripada Undang-Undang IKN pasal 42 yang mengatakan bahwa setelah 2 tahun wajib membentuk Undang-Undang DKI. Bagaimana hancurnya negara jika ada 2 undang-undang yang mengatakan 2 ibu kota? Bang Mardhani dulu tanggapi. Itu tidak boleh ditolak. Saya jawabnya sederhana. Waktunya masih sampai Februari dan kami perlu menolak karena isinya sangat tidak sesuai. Kalau tidak ada penolakan, tidak ada keramaian seperti ini. Justru PKS menyelamatkan demokrasi.